Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Hestial Fareta Utomo dari kelas 12 MIPA 5 absen 17 akan menyampaikan penjelasan mengenai soal SBMPTN untuk tahun 2019 untuk mengisi pembelajaran matematika wajib pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Penjelasannya saya jabarkan sebagai berikut. Untuk soal SBMPTN 2019, diketahui terdapat kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Jika P titik tengah AB, Q titik tengah CG, dan R terletak pada PD sehingga QR tegak lurus dengan PD, maka panjang QR adalah, pertama-tama kita dapat terlebih dahulu menggambar kubus ABCD EFGH. Lalu kita dapat memasukkan titik P di pertengahan AB, titik G di pertengahan CG, titik R di pertengahan PD. Lalu kita dapat menggambar garis dari titik R ke titik Q yang tegak lurus. Kemudian kita pun dapat menarik garis dari titik P ke titik D, sehingga kita dapat membentuk segitiganya. Kemudian untuk mencari panjang QR, pertama-tama kita harus mengetahui panjang DP. Untuk mengetahui panjangnya, kita dapat menggunakan titik bantu. Di sini saya menggunakan titik bantu A, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku dengan panjang AP1 karena P yang berada di pertengahan AB, sehingga 2 dibagi 1 menjadi 1. Lalu untuk titik A ke titik D kita bisa langsung masukkan saja 2 karena sebelumnya telah diketahui dalam soal. Sehingga kita dapat mencari DP dengan rumus Pitagorasnya menjadi akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 1 plus 4 sama dengan akar 5. Kemudian kita juga harus mencari jarak DQ. Pertama-tama kita dapat menggunakan titik bantu. Di sini saya menggunakan titik bantu C. Lalu kita dapat membentuk segitiga siku-siku dengan jarak titik CD ialah 2 karena telah diketahui dalam soal. Lalu jarak titik C ke Q ialah 1 karena Q yang berada di pertengahan CG, sehingga 2 dibagi 2 menjadi 1. Lalu untuk jarak DQ kita dapat menggunakan rumus Pitagorasnya menjadi akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2 plus 1 sama dengan akar 5. Lalu tinggal kita harus mencari jarak PQ. Namun untuk mencari jarak PQ ini, pertama-tama kita harus mencari jarak PC-nya terlebih dahulu. Untuk mencari jarak PC, kita dapat menggunakan titik bantu. Di sini saya menggunakan titik bantu B. Dan terbentuklah segitiga siku-siku dengan jarak titik B ke titik P ialah 1 karena P yang berada di pertengahan AB, sehingga 2 dibagi 2 ialah 1. Lalu untuk jarak titik C ke titik B ialah 2 karena telah diketahui dalam soal sebelumnya. Lalu untuk jarak titik C ke titik P kita bisa menggunakan rumus Pitagorasnya menjadi akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 1 plus 4 sama dengan akar 5. Setelah ditemukannya jarak PC, maka kita dapat mencari jarak PQ. Untuk mencari jarak PQ kita pun memerlukan titik bantu. Di sini saya menggunakan titik bantu C karena sebelumnya kita telah mencari jarak PC-nya. Kemudian kita dapat menggambar segitiga PCQ yang membentuk segitiga siku-siku. Untuk jarak titik PC ialah akar 5 karena sebelumnya telah dihitung. Lalu untuk jarak titik C ke titik Q ialah 1 karena Q yang berada di pertengahan CG, sehingga 2 dibagi 2 ialah 1. Maka untuk jarak PQ kita dapat menggunakan rumus Pitagorasnya menjadi akar 5 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 5 plus 1 sama dengan akar 6. Setelah ketemu semua sisi dari segitiga ini, kita pun mengetahui bahwa segitiga ini ialah segitiga sama kaki. Kemudian kita masukkanlah jarak-jaraknya. Setelah mengetahui ini termasuk segitiga sama kaki, kita dapat memperumpamakan QR ialah T1, lalu DX yaitu X ini titik bantu agar terbentuklah T2.
Setelah itu, karena T2 kita belum ketahui, maka kita dapat mencarinya dengan segitiga XDP. Dengan jarak titik D ke titik P ialah akar 5, lalu jarak titik X ke titik P ialah setengah dari jarak titik Q ke titik P, maka didapatlah akar 6/2. Maka kita mengetahui segitiga ini ialah segitiga siku-siku. Lalu untuk jarak titik D ke titik X belum diketahui, maka dari itu kita dapat mencarinya dengan rumus Pythagoras. Menjadi akar 5 kuadrat min akar 6/2 kuadrat sama dengan akar 5 min 6/4. Lalu kita dapat sederhanakan menjadi akar 5 min 3/2 sama dengan akar 7/2 sama dengan akar 14/2. Karena yang ditanyakan dalam soal ialah jarak titik Q ke titik R, maka kita dapat menggunakan luas segitiga PQD sama dengan luas segitiga QDP. Pertama-tama kita dapat menggambar segitiganya masing-masing agar kita memudahkan untuk mencarinya. Lalu untuk rumusnya L segitiga PQD ialah setengah kali PD kali QR. Untuk rumus L segitiga QDP ialah setengah QP kali DX. Kemudian kita tinggal masukkan menjadi setengah kali akar 5 kali QR, karena itulah yang ditanyakan. Sama dengan setengah kali akar 6 kali akar 14/2. Menjadi kita hitung akar 5/2 kali QR sama dengan akar 21/2. Lalu kita sederhanakan dan pindah ruaskan menjadi QR sama dengan akar 21 per akar 5. Kita sambungkan menjadi QR sama dengan akar 21/5. Dan ini ada di option, yaitu pada option A. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap video ini dapat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih yang sudah menonton.